Ilmu hitam Jawa, kisah kelam di tanah Kediri. Inilah kisah calon Arang, seorang perempuan sakti dari desa Girah yang menyimpan dendam dan kegelapan dalam hatinya. Ketika kutukannya menyebar, desa pun berubah menjadi tempat penuh kematian dan ketakutan. Di balik kesunyian hutan dan bisikan malam, tersembunyi cerita tentang kekuatan hitam, cinta yang terlarang, dan akhir dari kesombongan yang menantang keseimbangan alam. Di tanah Kediri yang diselimuti hutan lebat dan kabut lembab pada pagi hari, terdapat sebuah desa terpencil bernama Girah. Di desa ini, waktu berjalan pelan, seolah enggan mengganggu ketenangan yang menggantung di antara dedaunan dan gemericik sungai kecil yang melintasi lembah. Namun di balik ketenangan itu, terpendam rasa takut yang tak terucap oleh penduduknya. Ketakutan itu berpusat pada satu nama, Calon Arang. Calon Arang adalah seorang perempuan tua yang hidup menyendiri di tepi hutan. Ia bukan hanya dikenal karena usianya yang panjang dan penampilannya yang menyeramkan, melainkan karena kabar bahwa ia menguasai ilmu hitam yang sangat kuat. Rambutnya kusut dan panjang, matanya tajam seperti paruh burung hantu, dan langkahnya selalu menyisakan jejak aneh di tanah yang dilaluinya. Tubuhnya kurus, tapi wajahnya menyimpan kemarahan yang membeku dan menakutkan siapapun yang memandang. Ia tinggal di sebuah rumah kayu tua yang dipenuhi simbol-simbol aneh dari akar dan tulang hewan. Halaman rumahnya ditumbuhi tanaman berduri dan tanaman merambat dengan bunga berwarna merah darah. Tidak ada yang berani mendekat. Tidak ada yang berani menoleh ke arah rumah itu saat melewatinya. Dalam sunyi dan gelap, Calon Arang hidup bersama putrinya, Ratna Manggali. Ratna Manggali adalah bayangan kebalikan dari ibunya. Ia muda, cantik, dan tenang, seperti embun pagi yang jatuh perlahan di atas daun-daun. Tapi nasibnya tak seindah parasnya. Tak seorang pun pemuda desa yang berani mendekatinya. Mereka takut, bukan pada Ratna, tetapi pada bayang-bayang ibunya yang menakutkan. Isu bahwa siapapun yang berusaha meminang Ratna akan terkena kutukan, menyebar seperti kabut musim hujan. Calon Arang merasa terhina karena putrinya tak kunjung dilamar, menyimpan dendam terhadap desa dan warganya. Ia yakin bahwa para tetua desa dan masyarakat telah bersekongkol untuk menjauhi mereka. Amarah yang telah lama ia simpan akhirnya mencair menjadi kekuatan hitam yang dilepaskannya ke seluruh penjuru desa. Ia mulai memanggil kekuatan-kekuatan dari dunia tak kasat mata. Dalam malam-malam tanpa bulan, ia melantunkan mantra dalam bahasa kuno yang nyaris terlupakan. Angin mulai berubah arah. Hujan turun tak menentu. Ladang-ladang gagal panen. Anak-anak jatuh sakit tanpa sebab, dan hewan ternak mati dengan luka aneh di tubuh mereka. Desa Girah berubah. Dari yang sebelumnya tenang dan subur, menjadi tempat penuh kecemasan dan keheningan yang menyakitkan. Setiap malam, warga menutup jendela lebih awal, menggantung sesajen di depan pintu, berharap terhindar dari bencana yang tak mereka pahami. Mayat-mayat mulai ditemukan di sungai dengan tubuh membiru, mulut menganga, dan mata terbuka lebar seolah telah melihat sesuatu yang tak terbayangkan. Para dukun desa mencoba menangkal gangguan ini dengan berbagai upacara. Namun semua sia-sia. Tak satu pun yang berani menyebut nama Calon Arang, tapi semua tahu dari mana asal malapetaka itu. Wabah dan kematian menyebar lebih cepat dari bisikan di antara rumah-rumah penduduk. Pohon beringin di tengah desa yang dulu dianggap suci mulai mengering, seolah energi kehidupan menguap dari tanah itu. Pendeta-pendeta dari kerajaan dikirim ke desa untuk menenangkan warga, tapi tak satu pun dari mereka mampu menghadapi kekuatan yang tersembunyi di balik rumah tua di pinggir hutan. Berita tentang bencana yang melanda Girah akhirnya sampai ke telinga Raja Airlangga, penguasa kerajaan Kahuripan. Ia dikenal sebagai raja yang bijaksana, yang menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan alam. Raja merasa bahwa bencana ini bukan hanya urusan desa, tetapi juga ancaman bagi kerajaannya. Ia tahu, untuk melawan kekuatan sekuat Calon Arang, dibutuhkan lebih dari sekadar kekuatan fisik atau militer. Maka dipanggillah seorang pendeta sakti dari istana, Mpu Bharadah. Mpu Bharadah adalah seorang pertapa tua yang telah menempuh jalan spiritual selama puluhan tahun. Ia bukan hanya pandai dalam kitab suci,
tetapi juga menguasai ilmu gaib tingkat tinggi. Ia tidak membawa senjata, hanya tongkat kayu dan kendi kecil berisi air suci. Dalam keheningan, ia datang ke desa Girah. Bukan dengan kemarahan, melainkan dengan doa dan kebijaksanaan. Ia memerintahkan muridnya, Mpu Bahula, menyamar menjadi seorang pemuda desa dan mendekati Ratna Manggali. Bahula, yang muda dan berwajah tenang, perlahan menembus dinding ketakutan yang menyelubungi gadis itu. Ia tidak hanya mendekatinya, tetapi juga menawarkan cinta dan ketulusan. Untuk pertama kalinya, Ratna Manggali merasakan kehangatan yang selama ini tersembunyi di balik bayang-bayang ibunya. Ketika calon arang mengetahui bahwa putrinya akhirnya menemukan cinta, api dendam di hatinya tak mereda. Ia tahu cinta bisa menjadi kelemahannya, tetapi juga tahu cinta bisa ia manfaatkan. Ia mulai melakukan ritual yang lebih dalam, menyatu dengan kekuatan kegelapan. Ia menyerahkan sebagian jiwanya untuk memperoleh kekuatan abadi. Dalam ritual terakhirnya, ia menari di bawah hujan darah, memanggil arwah-arwah ganas dari dasar bumi. Malam itu, langit di atas Girah memerah seperti bara. Petir menyambar pohon-pohon hingga terbakar. Angin membawa bau anyir yang menusuk. Desa seakan hendak ditelan bumi. Namun Mpu Baradah telah siap. Dalam keheningan malam, ia berdiri menghadap ke arah rumah calon arang, mengucapkan mantra-mantra pelindung, membentuk lingkaran cahaya yang menahan kekuatan jahat agar tidak meluap ke seluruh negeri. Pertarungan antara dua kekuatan itu tidak berlangsung dalam gemuruh. Tidak ada pedang atau tombak yang terhunus. Yang terjadi adalah saling adu kekuatan batin dan ilmu gaib yang tak kasat mata. Calon arang mencoba mematahkan perlindungan Mpu Baradah, mengirim arwah-arwah kematian untuk menyerangnya. Namun, satu persatu, makhluk-makhluk itu hancur oleh sinar suci yang terpancar dari mantra-mantra pendeta tua itu. Ketika kekuatannya mulai melemah, calon arang marah. Ia berteriak memanggil kekuatan terakhir yang tersisa dalam dirinya. Tapi pada saat itulah Ratna Manggali datang, memohon pada ibunya untuk menghentikan semuanya. Tangis dan kejujuran anaknya menembus lapisan kebencian yang selama ini membungkus hati calon arang. Untuk sesaat, ia ragu. Namun keterlambatan itu cukup bagi Mpu Baradah untuk memutus aliran kekuatan hitam yang selama ini mengalir dalam tubuhnya. Calon arang jatuh. Tubuhnya terhempas, bukan karena kekuatan fisik, melainkan karena kekosongan batin. Ia telah kehilangan segalanya, kebencian yang selama ini ia pelihara berubah menjadi kehampaan. Tubuhnya mengering, seperti dedaunan tua yang tak lagi memiliki sari. Dan ketika pagi tiba, ia sudah tak bernyawa, terbaring dalam keheningan yang abadi. Desa Girah perlahan pulih. Ladang kembali hijau, sungai mengalir jernih, dan anak-anak bermain tanpa rasa takut. Ratna Manggali dan Mpu Bahula kemudian hidup bersama, membangun kembali rumah yang dulunya menjadi pusat ketakutan. Mereka menanam pohon-pohon bunga, menggantikan semak berduri. Bekas luka yang ditinggalkan calon arang tetap ada, namun waktu menyembuhkannya dengan perlahan. Dan di hutan yang dulu mengurung rumah tua itu, angin kembali berhembus tenang. Daun-daun jatuh tanpa suara. Seakan alam pun ingin melupakan kisah tentang seorang perempuan yang memilih dendam daripada pengampunan, dan membayar semuanya dengan kesunyian yang kekal. Jika kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di kisah berikutnya.